Permohonannya Seven Indah aja ya. Dan nunggu Ya gini ya, belum Bong, kita masuk terus. Hai Kak Heti, selamat bergabung. Ini Sekalian charger aja, Het. Golek. Cing delok to, Cing. tuh. Bis. Hai Kak Heti, selamat bergabung. Kita lagi Kak Sri. Iya bentar ya. Iya kira. Hai Kak Heti, selamat bergabung. Assalamualaikum, selamat malam. Gitu ya. Iya. Salam iya. Halo. Salam kenal. Ya, kita lagi nungguin Kak Salva dan juga narasumber kita. Nah, tapi kayaknya masih sedikit lama. Kira-kira Kak Heti lagi ngapain nih? Habis mengambil minum itu kayaknya. Bentar ya. Nah, jom. 1, 2, 3. Halo Kak Heti, selamat malam. Nah, selamat bergabung juga. Kita tinggal nunggu Kak Salva dan juga narasumber kita ya. Nah, berhubung masih nunggu, kira-kira Kak Heti lagi ngapain nih? Nggak ada sih, nggak ngapain. Ih, nggak kedengeran, sumpah. Kedengeran dong. Aduh, bilang apa nggak kedengeran? Heti, lu kamu ngomongnya yang ini dong, yang apa keras gitu. Ini aku dengar. Dengar nggak? Denger? Enggak denger sih. Ya iya tadi gua ngomongnya Dengarnya gini. tuh. Yo, ulang yo. Tadi aku yang keras rekam banget tuh ya. Nggak apa-apa, udah. Oke, mulai lagi. Udah tak Mulai. rekamin lumayan. Ini mulai ya. Oke. Mulai oke. Mulai belum sih? Kenapa yang ada di layarku itu adanya? Bentar ini dipin aja lah. Ngantuk. Udah lah. Klik. Gak Sri, mau. kamu kayaknya Udah. Oke, mulai. Halo Kak Heti, selamat malam, selamat bergabung. Nah, kita tinggal nunggu Kak Salva dan juga dua narasumber kita. Nah, berhubung masih nunggu nih ya, kira-kira Kak Heti lagi ngapain nih? Nggak ada sih, santai-santai aja. Santai-santai aja. Nah, kira-kira ada nggak sih pertanyaan yang nanti bakal ditanyain pas narasumber kita udah bergabung? Udah nyiapin sih. Tinggal nanya aja. Kok saya kesal dengernya ya? Ya kayak gitu. Kamu denger coy. Pak Sri lagi ngapain? Kalau aku lagi nungguin bukan dua, tiga 3. orang lagi. Ini masih Apa yang lagi yang itu udah jaringan. yang kamu tanya lagi yang aku lagi ngapain gitu. Nanya apa? Kamu nanyain apa lagi kalau aku tuh lagi ngapain gitu. Oh iya. Kak Sri lagi ngapain? Kalau nah kalau aku sendiri lagi santai juga,
narasumber dan juga Kak Salva yang masih loading. Nah, kira-kira narasumber kita ini bakal ini nggak ya, bakal seru gitu diajak. Oke. Viewers, kabarnya nih? Para penonton. Nah, para viewers yang ada di sini yang udah bergabung, sambil nungguin teman-teman kita, boleh nih kalian Sama kita nih. kalian komen di bawah kira-kira apa sih yang buat kalian tuh menarik sehingga kalian bergabung ke podcast Talk Show pada malam hari ini. Tak usah pada Kak. Kalau aku sih Kak, aku bacain nih ya temanku yang pada mau ikut tuh katanya kepo nih sama hostnya yang satu itu yang kerudungnya hitam. Oh iya. Mana coba lihat. Jadi masakin deh kamu pasti aja. Nah, Mana nih Kak Salva? Salva nih. nah ini nih kayaknya masih lama ya. Aduh. Udah gak sabar. Guys, ini yang tugas kalis itu sebangsanya misal kayak agama yang ada di classroom itu ditumpuk di situ juga atau cukup di dashboard sih? Di dashboard lah, kan udah dibilang. Di dashboard. Oh oke deh. Tadi ada pemberitahuannya soalnya dua yang punya Classroom Bu ya? Rahma sama yang Kak Kalis itu nih dari lain aku Rahma. Sama. Buka apa lagi? Nah ini dilanjut tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam buat teman-teman dan kakak-kakak semuanya. Nah, jadi pada malam hari ini kita bakalan bincang-bincang santuy tentang Successful Character of Inspiration Woman. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu, mulai dari saya dulu. Perkenalkan, nama saya Sri Wikanti. Saya dari Universitas Amikom Yogyakarta, Prodi Kewirausahaan. Nah, selanjutnya silahkan Kak Salvaninda, boleh Kak perkenalkan diri Kakak. Perkenalkan, nama saya Salvaninda Dinatama dari Prodi Kewirausahaan Universitas Amikom Yogyakarta. Nah, selanjutnya Kak Heti, silahkan Kak, boleh Kak perkenalkan diri Kakak. Halo Kak Heti. Perkenalkan, nama saya Heti Restu dari Prodi S1 Kewirausahaan Universitas Amikom Yogyakarta. Selanjutnya ada narasumber kita, boleh Kak dari Kak Deva dulu mungkin, silahkan perkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Deva Rahmadani. Saya mahasiswa di Universitas Amikom Yogyakarta dari Prodi Kewirausahaan. Saya di sini sebagai narasumber internal dari Devara Studio. Nah, baik, selanjutnya boleh sekarang dari Kak Debi perkenalkan diri Kakak. Halo, selamat malam. Perkenalkan, namaku Cynthia Debi. Saat ini aku bekerja sebagai Head of Business Development di salah satu brand skincare di Indonesia. Selain itu, aku juga membantu teman-temanku yang kebetulan entrepreneur untuk menyusun strategi marketing bagi usaha ataupun brand mereka. Malam ini aku masih di kantor, jadi aku harus memakai masker. Nah, setelah saling mengenal, langsung aja. Jadi di sini kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan ke Kakak. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu apa latar belakang Kakak terjun di dunia bisnis yang Kakak geluti sekarang? Boleh cerita singkatnya asal mula karir Kakak ya. Nah, boleh dijawab dulu oleh Kak Debi, silahkan. Oke, untuk latar belakang karir, awalnya ketika aku fresh graduate, dan fresh graduate itu memiliki tekanan sosial untuk cepat mendapatkan pekerjaan, sehingga akhirnya aku melamar di berbagai tempat yang cocok dengan bidang studiku. Kebetulan aku waktu itu kuliah ilmu komunikasi, jadi aku melamar semua pekerjaan yang berhubungan dengan ilmu komunikasi. Akhirnya, singkat cerita,
aku keterima di salah satu perusahaan yang bergerak di industri kecantikan, terutama skincare. Nah, ketika aku terjun ke dunia skincare, kebetulan banget juga brand yang aku kerja ini masih baru banget gitu. Di situ aku banyak banget belajar karena ini brand baru. Bagaimana sih caranya membuat brand baru ini bisa bertahan dengan persaingan brand skincare lain yang sangat ketat, dan bagaimana sih dinamikanya brand baru ini naik turun dan kepusingan lainnya. Tapi dari situ aku jadi merasa senang bahwa luar biasa sekali ya punya brand baru itu. Nah, setelah aku terjun di dunia skincare juga, aku jadi mendapatkan insight bahwa memang dunia skincare ini luar biasa banget. Jadi waktu di zamanku dulu, orang-orang yang pakai skincare itu biasanya cewek dan usia sekitar 20 tahunan. Tapi semakin lama, semakin generasi ke generasi, orang-orang yang aware dengan skincare itu semakin muda. Saat ini pun anak usia 12 tahun pun udah mulai aware dan pakai skincare. Dan gak terbatas pada cewek aja, cowok pun sekarang juga udah mulai pakai skincare. Selain itu, waktu pandemi kemarin pun, ketika industri lain mengalami penurunan grafik penjualan, justru di industri skincare ini herannya bisa bertahan. Bahkan sampai ada yang grafik penjualannya pun naik di momen-momen tertentu ketika pandemi kemarin ini berlangsung. Hari ini juga masih berlangsung sih. Nah, tapi yang satu hal aku cermati adalah industri ini tuh benar-benar bertahan gitu loh, bahkan di tengah pandemi. Selain itu bermunculan juga nih brand-brand baru. Gak heran juga setiap tahunnya itu banyak brand skincare yang mendaftar, gak cuma puluhan bahkan ratusan. Nah, dari situ juga aku mendapatkan fakta-fakta dan keyakinan bahwa memang industri skincare ini akan terus maju, akan terus memberikan pangsa pasar yang bertambah setiap tahunnya. Jadi aku merasa yakin berada di industri ini. Begitu. Baik, ceritanya sangat menarik banget ya dari Kak Devi ini. Nah, selanjutnya Kak Deva boleh jawab pertanyaan apa sih latar belakang kakak terjun di dunia bisnis yang kakak geluti sekarang, dan cerita singkatnya mungkin awal mula dari karir kakak. Latar belakang terjun ke dunia bisnis yang sedang saya geluti sekarang ini, aku mau cerita sedikit ya. Dari kecil tuh aku emang udah suka sama beauty dan fashion. Waktu SMP tuh aku udah mulai open order tentang kostum cosplay, kostum panggung, dan lain sebagainya. Pas lulus SMP, aku bingung mau masuk SMK jurusan tata rias atau tata busana. Akhirnya aku masuk ke tata busana untuk meningkatkan skill menjahitku. Pas SMK itu kan lulusan, aku kan udah agak-agak jenuh nih tentang jahitan. Terus aku merambah ke dunia kecantikan yang sudah aku inginkan dari dulu. Di sini aku terjun ke dunia beauty itu pertamanya bikin konten tentang make up, konten tentang tutorial make up, ya tentang segalanya tentang make up dan dunia perbeautyan seperti skincare juga. Terus di situ kan aku ngupload di sosmed, terus dapat feedback positif dari teman-teman sama orang-orang luar. Mereka ada yang menghubungi aku untuk jadi perias untuk modelnya atau untuk mereka yang membutuhkan rias wisuda. Terus lama-kelamaan aku menjadi MUA lepas, MUA by Aulia Devara. Terus 2018 itu aku ingin membuat studio. Lalu 2019 aku membuat Devara Studio yang terletak di Yogyakarta. Lalu aku memutuskan untuk masuk kuliah di tahun 2020 dengan tujuan menambah relasi dan menambah ilmu untuk menjadi entrepreneur di era berkembang sekarang ini. Selanjutnya, hal-hal apa aja sih Kak yang perlu kita lakuin untuk memulai karir di dalam dunia pekerjaan? Dimulai dari Kak Debbie dulu mungkin. Hal yang perlu dilakukan untuk awal-awal berkarir. Jadi ketika awal-awal berkarir itu bukan skill yang paling utama, bukan juga mindset, bukan juga mental gitu.
3 hal itu penting, tapi yang utama bukan itu gitu. Yang utama adalah attitude. Attitude itu kamu harus respect pada semua orang, gak cuma pada atasan, tapi juga pada sesama, bawahan, maupun semua orang yang ada di lingkungan kerja, baik satpam, cleaning service, office boy, semuanya harus kamu respectin. Kamu harus bisa ngomong makasih, maaf, dan tolong untuk semua orang. Lalu yang kedua adalah amanah. Amanah ini adalah hal yang aku pegang banget dari awal aku kerja sampai pada hari ini. Maksudnya apa sih amanah itu? Maksudnya adalah kamu memberikan energi, hati, perhatian pada pekerjaanmu. Kamu setia pada pekerjaanmu. Setialah pada pekerjaan kecil, maka kamu akan diberikan pekerjaan yang besar. Gimana kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang besar kalau misalkan hal kecil aja kamu gak amanah? Nah, setelah 2 ini kamu punya, setelah 2 ini kamu bagus, maka kamu bisa tuh mulai mengembangkan skill kamu, baik hard skill maupun soft skill. Belajar itu bisa dari mana aja kok. Dari webinar, dari buku, dari mengamati atasan kamu, mengamati rekan kerja kamu, dari bekerja bersama orang-orang di sekitar kamu, itu semua sudah termasuk proses belajar. Nah, kalau mental, kamu bisa mengikuti otoritasnya atasan kamu, itu akan membentuk mental kamu. Kamu bisa bertahan pada pekerjaan yang melelahkan, yang stressing, itu juga akan membentuk mental kamu. Seperti itu. Tips untuk perempuan. Tips untuk perempuan ada 4B. Yang pertama, brave, berani. Kamu harus berani bersikap tegas dan juga berani berpendapat. Lalu yang kedua ada behavior. Artinya adalah kamu punya sikap yang baik, sikap yang bisa menjaga diri, sikap yang bisa menjadi orang yang baik, sikap dimana kamu bisa memberikan positive vibes untuk lingkungan kerja kamu dan lingkungan mana aja. Lalu juga brain, artinya adalah kamu terus belajar, kamu update, kamu gak ketinggalan zaman, dan kamu gak bisa dibodoh-bodohin karena kamu terus belajar dan terus berkembang. Untuk beauty sebenarnya ada 2 nih, inner beauty dan juga outer beauty. Kalau outer beauty itu nggak perlu kok perempuan itu berdandan maksimal banget ketika berangkat kerja, kecuali memang pekerjaannya menuntut seperti itu. Yang penting adalah kamu menunjukkan bahwa kamu ini care dan sayang dengan diri kamu sendiri dengan cara menjaga penampilan kamu untuk tetap bersih, rapi, enak dilihat, seperti itu. Dan untuk inner beauty, bagusnya adalah ya kamu harus memiliki ini di dalam hatimu. Orang yang punya inner beauty, yang hatinya baik itu akan nampak kok, orang-orang akan respect, akan sayang, dan akan nyaman sama dia gitu. Kalau menurut Kak Deva gimana tanggapannya? Yang diperlukan untuk memulai karir di dunia pekerjaan menurut saya sebagai LEM 99 2000 ya, terutama kita yang baru lulus dari SMK ataupun dari kuliah. Yang pertama ada attitude, yang kedua ada trustful self, dan yang ketiga ada be the time. Untuk attitude sendiri nggak cuma di dunia nyata ataupun nggak cuma di kehidupan sehari-hari, tapi terhitung di dunia sosmed pun, apalagi sekarang banyak atasan yang mencari anak-anak kerjanya dari postingan, melihat-lihat, wah anak ini hasil karyanya bagus nih di platform ini. Dan di sini tuh malah banyak kok orang-orang yang mengupload hasil karya dibagikan secara umum, dan berawal dari situ tuh banyak pertimbangan dan tiba-tiba ditawarin kerja. Konten-konten yang diupload itu malah membuat kita semakin terbuka tentang dunia kerja. Itu malah menumbuhkan rasa kita tuh menjadi seseorang yang bisa berbisnis dalam mempromosikan branding kita sendiri. Terus di sini malah tiba-tiba ada orang yang menawarkan kita kerja sesuai dengan job desk yang kita tekuni, asalkan kita bisa membawa diri ke dunia luar. Trust me lah, you have the choice for it. Jadi misal kamu membuat gambar, terus kamu upload di platform A, ada orang yang suka, maka dia mau atau
dia bakalan ngekontak kamu, aku pengen komis kamu gambar, atau misalnya aku sendiri nih pengalaman nih ya, aku upload makeup ini dan ada orang yang minta aku buat make upin dia buat wisuda. Wah, ini suatu feedback yang bagus sih buat aku. Terus yang berikutnya ada truthfully self and be the time. Dua hal ini tuh saling terikat, mengemban amanah dan tepat waktu. Itu menurutku sangat penting untuk memulai dan menjaga relationship kita ke klien. Kita dipercaya untuk bikin jasa atau produk, berarti kita mengemban amanah si klien bahwa mereka sudah percaya ke diri kita kalau kita juga harus bisa memenuhi klien tersebut, baik itu untuk hasil dan estimasi yang kita tentuin bersama klien. Pertanyaan selanjutnya, tips-tips apa aja sih Kak biar perempuan itu tetap bisa bersaing di dalam dunia karir? Kan namanya perempuan itu pasti memiliki peran ganda kan, apalagi yang udah berumah tangga, sibuk mengurus rumah, harus bekerja. Terus berarti apa, gimana tipsnya agar masih tetap bisa bersaing di dalam dunia kerja? Silakan Kak Debbie. Tips untuk perempuan ada 4B. Yang pertama, brave, berani. Kamu harus berani bersikap tegas dan juga berani berpendapat. Lalu yang kedua ada behavior. Artinya adalah kamu punya sikap yang baik, sikap yang bisa menjaga diri, sikap yang bisa menjadi orang yang baik, sikap dimana kamu bisa memberikan positive vibes untuk lingkungan kerja kamu dan lingkungan mana aja. Lalu juga brain, artinya adalah kamu terus belajar, kamu update, kamu nggak ketinggalan zaman, dan kamu nggak bisa dibodoh-bodohin karena kamu terus belajar dan terus berkembang. Untuk beauty sebenarnya ada dua nih, inner beauty dan juga outer beauty. Kalau outer beauty itu nggak perlu kok perempuan itu berdandan maksimal banget ketika berangkat kerja, kecuali memang pekerjaannya menuntut seperti itu. Yang penting adalah kamu menunjukkan bahwa kamu ini care dan sayang dengan diri kamu sendiri dengan cara menjaga penampilan kamu untuk tetap bersih, rapi, enak dilihat, seperti itu. Dan untuk inner beauty, bagusnya adalah ya kamu harus memiliki ini di dalam hatimu. Orang yang punya inner beauty, yang hatinya baik itu akan nampak kok, orang-orang akan respect, akan sayang, dan akan nyaman sama dia gitu. Cara untuk menjadi stand out, sebenarnya sih nggak semua orang harus stand out, tergantung pada ambisi karir yang dimiliki. Kalau memang nggak punya ambisi karir yang tinggi, itu juga nggak masalah gitu loh. Jadi nggak semua orang itu harus punya ambisi untuk bisa jadi manajer, jadi head, jadi CEO gitu. Nggak semua orang itu harus seperti itu. Ada juga orang yang nyaman-nyaman aja dengan jadi staff, mungkin karena dia punya prioritas lain dalam hidupnya. Aku punya kok temen yang memang dia itu selama bertahun-tahun kerja itu pengennya jadi staff aja, karena pulang kerja pun ada yang harus dia urus. Dia masih jualan, dia masih harus pacaran, dia masih harus melakukan hal yang lain. Ya nggak masalah, ini kembalikan aja ke pribadi masing-masing, kemauan apa yang memang berguna dan kamu inginkan untuk masa depanmu. Kembali ke situ sih. Menurut Kak Deva, gimana tanggapannya? Berikutnya, tips untuk perempuan ataupun kita-kita, bagaimana caranya kita bisa bersaing di dunia kerja. Di sini aku akan sebutin beberapa ya. Yang pertama ada brand, yang kedua ada beauty, dan yang ketiga ada bio. Untuk brand sendiri nggak melulu soal akademis. Brand di sini adalah bagaimana cara kita untuk terus meningkatkan skill dan value tentang diri kita, kompetensi kita terhadap passion dan hal baru yang ingin kita tekuni. Yang kedua ada beauty. Beauty ini ada dua hal, inner dan outer. Buat outer memang nggak melulu tentang dandan, dan untuk itu kita harus bisa menempatkan diri dengan cara berpenampilan yang baik. Nah, selanjutnya untuk inner, di sini membahas tentang inner beauty ya, berkaitan tentang kecantikan dari dalam. Percaya diri serta optimis yang dapat menyebarkan positive vibe ke lingkungan sekitar adalah poin plus
untuk menjadikan diri kita lebih disukai dan mendapatkan feedback positif dari orang sekitar. Terus yang terakhir ada view, menjadi diri sendiri. Ini sebagai kita pengenalan kepada orang sekitar ya, karena masing-masing orang itu punya keunikan sendiri-sendiri. Jadi jangan takut untuk menjadi diri sendiri. Wah, jawabannya bagus sekali dan juga sangat menginspirasi jawaban dari kakak-kakak ini. Nah, berarti tips ini itu tidak hanya untuk kita perempuan di dunia kerja, tapi juga bisa memotivasi kita di kehidupan sehari-hari juga. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Jadi bagaimana sih cara kita untuk stand out di dunia kerja, atau apa sih arti dari stand out menurut kakak sekalian? Boleh nih dijawab dulu dari Kak Debbie mungkin. Silahkan Kak. Nah, untuk cara menjadi stand out, kalau memang kamu ingin punya ambisi karir yang tinggi, caranya adalah kamu harus plus one sih. Plus one itu artinya kamu punya satu inisiatif tambahan di setiap pekerjaan yang kamu lakukan. Contohnya, misalkan nih kamu sama temenmu sama-sama dimintain tolong sama atasan untuk membuat mie goreng telur gitu. Kamu jangan sampai bikin mie goreng telur aja. Sebisa mungkin kamu berikan mie goreng telur plus es teh kayak gitu. Sama halnya ketika misalkan besok meeting, jangan sampai kamu mikir besok meeting memberikan gagasan itu ketika besok meetingnya. Semalam sebelumnya baiknya kamu udah tahu tuh besok ketika meeting kamu ngomong apa, kamu bisa memberikan saran apa, bisa memberikan ide apa. Seperti itu. Misalkan nih besok ada meeting perusahaan mau mengadakan acara untuk bakti sosial bulan Ramadan. Nah, kamu harus mikirin tuh baiknya seperti apa, program eksternal dan internalnya bagusnya apa, dampaknya untuk karyawan dan untuk sosial dan untuk customer apa, terus bisa nggak sih manggil media massa dan lain sebagainya. Itu harus kamu pikirkan minimal sehari sebelumnya. Kalau kamu sudah terbiasa punya mindset plus one, selalu bisa memberikan inisiatif, nanti mau ada meeting dadakan, mau ada kebutuhan dadakan pun, kerangka mindsetmu tuh sudah terbiasa seperti itu. Jadi secara otomatis kamu bisa selalu memberikan hal baru, selalu memberikan ide, selalu memberikan gagasan untuk kemajuan bersama. Seperti itu. Baik, nah selanjutnya Kak Deva, boleh Kak menjawab pertanyaan yang tadi? Bagiku untuk menjadi seorang entrepreneur muda, cara kita untuk stand out di dunia kerja apalagi dengan bisnis kita sendiri. Yang pertama, meningkatkan SDM. Kita harus bisa fokus dengan bidang yang kita tekuni. Ketika peluang kerja itu sangat banyak, kadang kita malah jenuh, aku pengen ke sini, aku pengen ke situ. Padahal ini titiknya. Kita itu harus fokus kepada bisnis kita sendiri, merealisasikan ide-ide kita untuk mengembangkan bisnis. Misalnya di bulan ini tuh aku mau bikin makeup A, aku mau bikin gaya baru A, dan aku mempostingnya di sosial media. Wah, ini malah menjadi tren dan banyak feedback positif dari orang lain, membuat saya untuk menjadi semangat mendorong tetap berkreasi dan teguh pada bidang yang saya tekunin ini. Lalu hal utama selanjutnya adalah seberapa besar pengetahuan kita tentang usaha yang kita jalankan. Dari situ tentunya kita dapat mengenalkan produk atau jasa kita ke khalayak umum dengan jelas. Lalu bagaimana cara kita branding produk atau jasa ke masyarakat luas. Di sini kita menentukan pasaran usaha kita kemana, dan pasaran kita tuh untuk siapa aja. Pastikan produk atau jasa kita adalah sesuatu yang unik, baru dan bisa dijangkau oleh masyarakat. Caranya buat dijangkau oleh masyarakat tuh bagaimana sih, Dev? Nah, salah satu caranya adalah pendekatan atau mendatangkan produk dan jasa ke klien. Dengan cara ini mereka lebih mudah menjangkau produk kita ataupun layanan kita. Misalnya aku sebagai makeup artist, aku bakalan menawarkan ke klienku tentang home service. Jadi mereka nggak bakalan ribet pergi bolak-balik ke salon ataupun ke studio, bahwa aku saja yang datang ke rumah mereka dan mereka tinggal jalan ke gedung acara. Begitu. Selanjutnya, kesimpulan apa sih yang kita dapatkan dari talk show pada hari ini? Mulai dari Kak Salva dulu. Menurut kakak, kesimpulannya yang kakak dapatkan apa nih dari talk show pada hari ini, dan kakak masuk ke personality yang mana nih? Kemudian alasannya juga.
Saya sebagai seorang perempuan sangat tertarik sih dengan topik podcast ini, apalagi narasumbernya sangat informatif dalam menjawab pertanyaan. Nah, tadi saya belajar beberapa hal mulai dari dunia bisnis, dunia karir, sampai dunia kecantikan. Selain cerita dari narasumber yang memotivasi, narasumber juga menjelaskan tentang pentingnya hubungan antara inner beauty dengan kesuksesan pada seorang wanita. Nah, saya kan seorang tipikal perempuan yang melankolis. Saya cenderung penakut, cenderung tertutup, dan juga suka menyendiri. Namun dengan adanya podcast ini memberikan pandangan kepada saya bahwa perempuan itu harus percaya diri, jangan takut untuk memulai apapun. Saya berharap saya dapat selalu bisa percaya diri dan juga memancarkan inner beauty saya dengan cara berbuat baik kepada siapapun. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kesimpulan saya. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Kak Hetty. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari malam ini nih ada banyak banget ya, kayak mungkin kayak saya lebih tahu bagaimana rasa percaya diri itu benar-benar mempengaruhi kehidupan seseorang. Apalagi saya ini kan pragmatis, kayak selalu mencari suasana yang tenang, terus susah bersosialisasi, susah menyesuaikan diri, dibilang introvert ya itu, jadi apa-apa tuh malu rasanya. Tapi dari adanya podcast ini saya tuh jadi lebih tahu tentang penting banget rasa percaya diri itu untuk untuk memperluas relasi saya. Itu aja sih. Dari materi ini menurut saya termasuk dengan sanguinis populer, orang dengan tipe kepribadian hidup optimis, riang, dan ringan. Tipe ini itu menyukai petualangan dan cocok buat yang suka dengan resiko tinggi ataupun toleransi yang tinggi. Terus aku tuh lebih suka sesuatu yang cekatan dan sesuatu yang punya tujuan yang jelas gitu loh. Terus kemampuan ini tuh cocok banget buat aku yang suka dengan make up, fashion, dan sesuatu berhubungan dengan manusia-manusia dan sosial gitu. Nah, karena Kak Devinya sibuk dan sudah keluar, jadi kita bakal tanya-tanya dengan narasumber kita yang satunya lagi itu Kak Deva. Halo. Itu. Hai. Halo. Kayaknya terlalu singkat ya. Gak apa-apa, tanya aja Kak. Bebas. Oke, ini ulang. Nah, karena narasumber kita yang Kak Devi, narasumber kita Kak Devi sedang ada kesibukan lain juga, jadi dia udah keluar duluan. Nah, sekarang kita bakal tanya-tanya ke Kak Deva. Nah, Kak Deva, kira-kira alamat dari Devara Studio di mana sih? Alamatnya ya. Alamat Devara Studio kalian bisa cari di Gmaps. Ketik aja Devara Studio Makeup dan Foto. Di situ alamatnya tertera Gambiran UH5 nomor 261 RT 41 RW 10 Yogyakarta. Nah, kalau misalnya nggak sempet ke lokasinya, terus mau pesen gitu, bisa cara pesennya tuh gimana sih Kak? Mungkin di Instagram udah ada nomornya atau gimana mungkin? Biasanya klienku itu pada tahunya saya lewat Instagram ya. Jadi Instagram itu udah ada nomor HP-ku. Jadi kalian yang mau cari-cari MUA Home Service, datang ke tempat kalian, bisa hubungi saya di Instagram, lalu klik link di bio yang udah tertera di Instagram saya, itu udah langsung otomatis klik ke WA-ku. Nah, kira-kira nih Kak, kalau misalnya untuk home service gitu bisa nggak sih? Ya bisa banget dong, soalnya dari pertama buka memang udah pakai sistem home service Kak. Oh gitu. Nah, kalau misalnya kita yang mau datang ke studionya Kakak juga bisa ya? Bisa, harus reservasi dulu ya Kak, soalnya kan
kalau misal ujuk-ujuk datang, kita kan nggak tahu nih pas di hari H itu kitanya ada job atau ada lagi kegiatan di luar, jadi harus reservasi dulu sehari sebelumnya. Atau bisa pas paginya juga bisa sih. Nah, kira-kira pelayanan apa aja sih yang ditawarkan di Devara Studio? Pelayanan yang saya tawarkan di Devara Studio paling utama itu make up, jasa make up artis. Yang kedua ada tambahan hairdo. Yang ketiga ada tambahan hijabdo. Yang keempat ada penyewaan kostum, penyewaan wig, penyewaan gaun, sama penyewaan aksesoris. Terus berikutnya ada jasa dokumentasi. Jadi misal teman-teman ini butuh make up wisuda, bisa sekalian paketan dengan jasa foto wisuda ataupun dengan jasa keliling ke kampus terus kami fotoin di kampus. Jadi jasa dokumentasi graduation. Terus untuk bagi kalian yang membutuhkan jasa dokumentasi untuk pernikahan atau untuk prewedding, bisa hubungin ke saya karena aku juga ada jasa dokumentasi foto untuk wedding dan prewedding. Nah, lengkap banget ya penawaran-penawaran di Devara Studio. Nah, kira-kira budget di Devara Studio itu mulai kisaran berapa sih untuk make up-nya sendiri gitu? Kalau untuk budget kan biasanya aku kasih form dulu nih ya Kak, formulir. Jadi misal kakaknya membutuhkan untuk wisuda atau buat pergi ke pernikahan teman atau lagi pengen foto photoshoot aja sendirian di studio, nanti aku kasihnya beda-beda Kak. Jadi tiap occasional tuh kita nawarin beda-beda Kak. Jadi yang pertama ranknya ya mulai dari 165 ke atas. Terjangkau banget sih buat anak-anak di Jogja. Nah, nih Kak, biasanya ini ya kalau misalnya 17-an itu kan kayak ada make up yang kayak make up karakter gitu. Nah, kira-kira di Devara Studio tuh bisa nggak sih buat apa ya, buat kayak cosplay order ataupun memesan make up yang kayak Halloween gitu mungkin? Bisa banget Kak, soalnya dari awal memang aku udah ambil sertifikasi buat make up karakter ya Kak. Jadi kalau di make up karakter itu memang udah yang patennya banget. Misalnya aku dapat make up buat make upin karakter A atau mau buat make up karakter jadi bunga, malah seneng banget aku Kak. Kayak refreshing gitu. Nah, kira pengalaman customer yang nyebelin itu nggak sih selama kakak itu berkarir di MUA gitu? Atau misalnya pengalaman yang kayak tidak terduga mungkin kayak nyebelin atau pas lagi mau jalan ke home service-nya itu ke rumah yang order itu terus jatuh atau gimana? Oh iya bisa aku bisa ceritain kalau perjalanan ke tempat klienku aja ya. Dulu pernah sih. Iya, boleh. Pas awal-awal itu kan emang posisinya koper make upku itu masih yang kecil nih. Masih yang kecil tuh. Nalinya tuh ribet. Terus lambat laun ganti koper yang gede nih ya. Pernah aku ngebut, talinya tuh copot, guys. Talinya copot, bayangin. Jam 2:30 pagi nih ya, tali copot, aku jalan nyari talinya ini tadi kemana. Terus aku balik. Dan lah itu best lah. Nah, kira-kira ada nggak sih pertanyaan dari Kak Heti mungkin yang ingin ditanyakan ke narasumber kita yang sangat Aku fast respon loh guys. Udah cukup aja sih aku nanya. Udah cukup aku guys, aku nggak nanya. Kak Sri kalau mau tanya lagi. Nah Kak, pernah nggak sih kayak nerima job yang misalnya kayak lagi rame-ramenya gitu, maksudnya gimana sih kakak
caranya kakak menghandle misalnya kayak orderan atau pesanan yang banyak gitu. Dalam satu waktu ya? Ya. Oh iya, aku udah sering kali beberapa kali itu ngehandle dalam satu kali make up bisa 5 sampai 6 orang. Jadi misal pas pertama kali reservasi itu aku udah jelasin satu orang estimasinya berapa menit atau berapa jam. Jadi orangnya juga bisa ngerti kan ya, oh ya berarti saya harus menyiapkan estimasi waktu segini buat make up. Tapi biasanya kalau misal klienku terlalu banyak, aku biasanya kayak ngundang kruku yang lain, ngundang asisten ataupun ngundang teman make upku yang lain jadi anak buahku gitu Kak. Oh ya, udahlah aku bingung guys. Bingung nanya apa lagi ya? Nggak apa-apa Kak. Nanya apa lagi ya? Nanya apa lagi ya? Nanya apa lagi sih? Pernah nggak sih Kak dapet job make up kayak cosplay atau apa gitu tapi susah banget, itu cara ngatasinnya gimana? Lebih susah make upan sendiri Kak daripada make upin orang. Kalau cara ngehadepin make up yang susah itu nggak ada yang susah sih kalau kita nggak nyoba. Jadi menurutku ya aku bikin gampang aja. Jadi misal dia udah pesen karakter ini, aku berarti kan harus mempelajari sebelum hari H. Aku udah mempelajari karakter ini garis matanya seperti ini, warna tone-nya seperti ini, warna eyeshadow-nya seperti ini. Jadi sebelum hari H itu aku sudah memahami karakter dan muka si karakter cosplay ataupun karakter kartun yang bakal aku make upin itu. Jadi customer tetap nggak kecewa ya Kak? Insya Allah. Nanya apa lagi ya guys? Oh ya nih Kak, Kakak kan jago make up ya di bidang make up gitu. Nah kira-kira ada sih nggak sih kayak tutorial buat para make up pemula yang baru belajar make up, misalnya kayak tutorial alis atau tutorial make up yang sederhana gitu mungkin? Wah kakaknya ini yang nanyain alis dari kemarin ini. Ada kok di videoku bawah-bawah ada tutorial alis, cuma ya mungkin kalau mau request tutorial alis sendiri maybe next time gitu ya, next content lah bikin. Maybe someday. Selanjutnya kesimpulan yang saya dapatkan dari talk show pada hari ini yaitu saya jadi lebih mengerti apa itu inner beauty dan rasa percaya diri ternyata bisa mendorong kesuksesan seseorang. Hal ini sesuai dengan saya yang memiliki personality plus pragmatis yang cenderung tenang dan menolak adanya perubahan. Tapi dengan adanya talk show ini saya belajar agar tidak menutup diri untuk mulai belajar dari siapapun yang memiliki kepribadian kuat. Nah ternyata saking semangatnya, tidak terasa ya, kurang lebih sudah 1 jam kita berbincang-bincang. Banyak sekali materi dan manfaat yang kita dapatkan. Terima kasih buat Kak Deva dan Kak Debi yang sudah sharing cerita pengalamannya. Dan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang via online pada malam hari ini. Selanjutnya saya serahkan ke Kak Heti. Silakan Kak. Mungkin cukup sampai di sini dulu bincang-bincang kita pada malam hari ini. Sekali lagi makasih buat 2 narasumber kita, Kak Deva sama Kak Debi. Makasih juga buat para penonton yang udah ikut berpartisipasi. Nah, sekarang kita akhiri dulu bincang-bincang kita pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman.